الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما نوينا نتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله سخط الله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه لله تعالى الحمد لله رب العالمين. Syukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita senandungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa yang kami hormati, yang kami ta'zimi segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Pak Ketua beserta jajarannya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu nama-namanya. Mudah-mudahan dengan khidmah, dengan waktu yang beliau sisihkan untuk berkhidmah, ya, memakmurkan masjid kita, masjid yang kita cintai ini, Izzatul Islam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan segala hajat-hajatnya, rezekinya dan hajat-hajatnya, cita-citanya, khususnya masjid ini senantiasa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa seluruh jamaah yang istiqomah, jamaah salat subuh, jamaah Masjid Izzatul Islam, Bapak Ibu, ayah bunda, orang tua kami, para sesepuh, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, kesemuanya yang hadir, ya. Para tokoh-tokoh yang lainnya, tokoh mainan, ya, tokoh buah-buahan, tokoh bangunan yang hadir, yang kumpul hari ini, mudah-mudahan tanpa terkecuali insyaallah tidaklah keluar dari tempat ini segala dosa-dosanya insyaallah diampuni oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan amal ibadahnya diterima, dan rezekinya senantiasa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kantongnya sehat Bapak Ibu. Dan insyaallah ya Bapak Ibu yang hadir pagi ini Allah lancarkan rezekinya. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada makhluk di muka bumi ini, bahkan makhluk melata pun, yang melata pun kata Allah, kecuali sudah Allah tetapkan rizkinya. Ya, nah insyaallah berkah majelis Bapak Ibu, berkah sholat subuh, insyaallah rezeki yang Allah akan curahkan, Allah berikan semuanya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sedikit membahas, mengkaji, yakni sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bertema khamsun min haqqil muslim 'alal muslim, yaitu 5 perkara, ya, kewajiban kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya hadis ini disampaikan, ya, oleh sahabat Abi Hurairah. Ya, jadi Rasulullah memiliki sahabat yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sempat kita sudah bahas
ya di Arab dulu ya sampai saat ini ya. Dari zaman Nabi Muhammad SAW dulu itu kalau menyapa ya memanggil itu pasti dengan laqab, dengan julukan ya. Bisa kita sebut dengan julukan, dengan gelar ya. Kalau kita ini gelar nih SPD ya, ada MPD ya, ada SPD juga ya. Apa spesialis mengumpul dana misalnya ya. MM memandikan mayit ya. SPD MM detail juga Bapak Ibu ya, ada detail masyarakat ya. Itu tsunami suguhan nasi minyak misalnya ya. Banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sahabat Rasulullah Abi Hurairah ini lakabnya itu ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar ya. Kenapa dipanggil atau dikunyahkan ya dengan panggilan Abi Hurairah? Karena beliau ini dalam riwayat gemar, suka memelihara kucing, suka demen bahasa Jakartanya ya, senang lah ya dengan kucing ya, suka memelihara kucing, sehingga terlihatlah di pandangan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, anta ya Aba Hurairah ya, wahai engkau bapaknya kucing. Karena Aba itu kan ayah Bapak Ibu ya. Bukan berarti Abu Hurairah itu punya anak kucing, bukan ya. Memang Abi itu kan ayah ya. Hurairah itu hirratun ya, hirratun artinya kucing ya. Nah, dipanggillah Aba Hurairah karena demen ya, sayang sama hewan, sama kucing. Nah itu Bapak Ibu ya. Jangan pula Bapak Ibu ya ada tetangga kita ya ngani kucing, datangnya cuma nak ngasih tulang ikan, lagi kita panggil Abu Hurairah pula. Jangan Bapak Ibu ya. Itu singgung pula dia tadi dia ada habis subuh tadi dengar kajian pula di Masjid Izzatul Islam ya, dah tahu artinya ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sama Abu Jahal, Abu Lahab, ya sudah sempat kita bahas ini. Ya itu kunyah semua. Abu Jahal itu kan ayah, Abu ayah, Jahal itu apa? Bodoh, jahlun, bahlul, jahlun. Kalau seandainya ya dipanggil ya dengan panggilan tersebut ya pasti marah ya, karena itu bahasa dia, bahasa Arab ya. Abu Jahal lebih tahu, berarti dia manggil aku itu artinya bodoh ya. Kalau nama aslinya bukan Abu Jahal, kita lah nyebut Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok ya, macam-macam Abu ya. Apalagi Abu yang galak untuk meresik WC itu. Banyak Bapak Ibu ya. Nah, Abu Jahal itu aslinya Amr bin Hisham. Ya, itulah dalam riwayat hadis ya, pernah Rasulullah itu mendoakan ketika Rasulullah saat itu Islam sedang ya. Nah, sudah agak turun ya, nak pengen bangkit lagi, pengen jaya lagi, Rasulullah minta sama Allah, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Allahumma a'izzal Islam bi umarain, kata Rasulullah. Ya Allah kuatkanlah agama Islam ini. Ya Allah ketahuilah kalau Islam ini hari ini saat ini hancur, saat ini kalau dizolim itu ya, nah maka akan hancur Islam ini, tidak akan berkembang lagi, tidak akan berjaya lagi. Maka Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar ya. Nah, dua Umar di sini ya, ini yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham ya. Ya Amr, Umar sama Bapak Ibu ya, terdiri dari huruf yang sama. Nah saat itu dalam riwayat Sayyidina Umar kita ketahui, bahkan dalam filmnya ada Bapak Ibu lagi mendatangi tempat adiknya ya, karena adiknya ketahuan masuk Islam. Sedangkan Amr bin Hisham, Abu Jahal ini lagi bahasa kita tuh bersemedi bersemedi dan tangannya lagi ini. Sedangkan Sayyidina Umar saat itu lagi di tempat adiknya, lagi memegang suhuf. Suhuf itu lembaran Bapak Ibu, lembaran daripada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Kita ketahui ada yang menyatakan itu lembaran surat Toha, ya Toha juz 16 ya. Nah, jadi saat itu Rasulullah sedang memancar, maka yang terpancar cuma satu, yakni Umar bin Khattab. Maka masuklah
ke agama Islam, yaitu Umar bin Khattab. Tidak lama dari itu masuk agama Islam Sayyidina Umar. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Sedangkan Amr bin Hisham karena lagi ini tangannya memantul cahaya tadi. Nah, itulah jangan Bapak Ibu, apapun yang itu menyerupai dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita, jangan kita tiru. Karena dalam hadis sudah Nabi sampaikan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk kaum tersebut. Ya dah. Menyerupai dari pakaian, menyerupai daripada sifat, menyerupai daripada perbuatan, makanan, cara makan. Ya dah, itu diajar Rasulullah, ada adabnya. Ya. Makan sambil duduk, minum sambil tegak, salah, sambil duduk juga. Ya dah, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya, ada adabnya semua, ya. Itu akan dilihat. Kalau kita melakukannya menyerupai bahkan daripada orang kafir, orang non muslim, maka na'udzubillah kata Rasulullah, mereka akan dikumpulkan, mereka akan bersamakan dengan orang yang mereka ikuti kelak di hari kiamat. Ya, kalau kita ikuti orang baik, maka insya Allah kita bersama orang baik. Kalau kita ikuti orang jahat, orang buruk, maka na'udzubillah Bapak Ibu, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk tersebut. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah. Beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Khamsu min haqqil muslim 'alal muslim. Ada 5 perkara ya kewajiban seorang muslim kepada orang-orang muslim yang lainnya. Ya, nah, bukan berarti Bapak Ibu, oh 5 ini ya, kita sampaikan, kita bahas, berarti ada yang lain misalnya tidak termasuk. Tidak. Ya, ini simbolis saja. Ya, ini mewakili saja. Ya, yang pada intinya ini adalah gawean-gawean yang baik, yang harus kita lakukan, yang harus kita tiru, yang kita harus implementasikan, aktualisasikan, aplikasikan di dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kelima kewajiban tersebut? Kata Rasulullah, yang pertama adalah raddut tahiyah, yakni menjawab salam. Ya, mungkin sempatlah terdengar, bahkan disampaikan Bapak Ibu entah melalui kami atau guru-guru kita yang lainnya, ya, raddut tahiyah ini, menjawab salam ini wajib. Nah, sedangkan memberi salamnya, mengucapkan salamnya hukumnya sunnah. Baik. Berarti lemah Ustaz kalau ketemu jalan pas mulu yang ketemu tadi musuh gitu misal Bapak Ibu, naudzubillah. Karena musuh tidak usah kasih salam, kan sunnah juga. Jangan juga Bapak Ibu, ya. Justru kita memberi salam itu pahalanya lebih besar, karena kita yang mengawali, ya enggak, mendahului, memulainya, ya enggak. Ya, kalau tanpa kita tadi, kira-kira baca tidak dijawab salamnya? Tidak bisa. Ya. Nah, jadi kasih salam ini sunnah, jawabnya wajib. Ya enggak. Nah, jadi tadi ya, kalau ketemu di tengah jalan ya kasih salam, ya. Jangan gitu, ya Allah, ya enggak, saya enggak tahu, ya. Ada lagi, maaf kata Bapak Ibu, mungkin tadi ya, kalau kita banyak kanan kiri yang enggak benar, ya enggak, apalagi putus silaturahmi, musuhan, memang itu Bapak Ibu, ya. Jangan kena kasih salam, ketemu nyari jalan lain, jalan tikus, ya. Jalan tempat lain, ya enggak. Janganlah nak ketemu dia, ya. Sedangkan Bapak Ibu, kita ketemu itu kata Rasulullah, ya, bisa jadi menolak bala, bisa jadi mendatangkan rezeki, bertemu, bersilaturahmi, ya. Nah itu Bapak Ibu, ya. Jadi kata Rasulullah, menjawab salam. Jadi ketika ketemu di jalan, berpapasan, kasih salam. Karena pada intinya salam itu adalah doa. Ya. Bahkan Bapak Ibu, kenapa bisa dikatakan doa? Karena dia kalimat baik, dan yang kedua keluar dari lisan dari ucapan kullu kalamid doa, setiap ucapan, setiap pembicaraan adalah doa. Hati-hati Bapak Ibu, ya, lisan kita ini Masya Allah tidak betulang tapi tajam, tidak betulang tapi tajam Bapak Ibu, tidak melebihi tulang ikan berarti, ya. Ya kenapa? Karena mulut ini Bapak Ibu lekit bahasa kita. Tapi kalau lisan yang sudah berucap dan itu menyakiti, tersimpan di sini sangat dalam, sangat lama untuk bisa dihilangkan. Nah itu Bapak Ibu, ya. Jadi ya secara
ininya keluar dari lisan kita, dan yang kedua secara maknanya itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Keselamatan bagimu, rahmat Allah bagimu wahai saudaraku, ya. Mana Bapak Ibu kalimat ini tidak diomong ke baik, kalimat ini tidak diomong ke doa, karena artinya dia sudah baik, ya. Keselamatan bagimu, semoga Allah ampuni, semoga Allah kasih sayangi dirimu, ya. Nah maka itulah Bapak Ibu, karena ini kalimat baik, doa, maka itulah diwajibkan untuk menjawab, membalas. Waalaikumsalam, 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 dan begitu pun dirimu wahai saudara. Nah itu Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Kalau kita tahu artinya, mungkin yang baru tahu misalnya, oh itu hikmahnya, oh itu maksudnya, oh itu tujuannya pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu yang diterapkan, kita balik ini, Ustaz kalau dia non Muslim jangan, karena mungkin juga dijawab, tidak tahu kalau dijawab, ya karena ini tidak dianjurkan. Ini kata Rasulullah tadi apa? Khamsun min haqqil muslim alal muslim, kepada muslim berarti, ya. Berarti kalau selain itu tidak dianjurkan. Ada pula yang nanya, Ustaz, neko-neko tadi, ya, ucap-ucap tadi, ya. Ya sudah jelas dari awal tadi, ya, untuk orang muslim yang lainnya. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa ijabatud dakwah. Nah, ya kata Rasulullah tadi yang pertama menjawab salam, yang kedua memenuhi undangan. Undangan. Ya, sudah paham lah Bapak Ibu, ya, undangan. Ustaz undangan nikah, hadiri. Ustaz undangan khitanan, hadiri. Ustaz undangan menggap misalnya. Mana Bapak? Hadirin. Ini kalau cegat aku ini, ya. Ya. Ibu-ibu undangan apa misalnya? Arisan, hadir tak Bu? Hadir. Ada makan-makannya Ustaz, ya. Ada apa silaturahminya. Kalau itu ke hal-hal yang baik Bapak Ibu, kita sudah tahu misalnya. Nah, misalnya sudah tahu tadi, benar Bapak Ibu, itulah dalam hadis itu innamal a'malu binniyat, ya. Nah, niat kita ini sudah tahu. Allah sudah kasih pikiran, akal, Allah kasih hati. Nah kita sudah tahu. Kenapa sudah tahu? Kita sudah sering datang di acara tersebut. Nah banyaklah mudorot, singkat cerita Bapak Ibu. Nah tidak apa-apa Bapak Ibu, ini tidak memenuhi kriteria. Mudorotnya apa? Aku ke sana Ustaz, misalnya apa? Berhutang misalnya, ada utang, apalagi misalnya, ya macam-macam yang mudorot lah Bapak Ibu, kira-kira merugikan gitu. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ustaz aku ke sana Ustaz digibahi. Nah, ya enggak apa-apa, apalagi macam-macam lah. Ustaz aku di sana aku banyak lokak, ya enggak. Nah, juga Bapak Ibu, ya, lokak tadi jangan nyusahin, jangan ngerugi gemuk, ya macam-macam, ya jangan. Nah, itu balik-balik ke diri kita, ya. Nah, kalau undangan ini secara umumnya kata Rasulullah wajib kita penuhi. Ya, dan juga Bapak Ibu ini sebagai contoh, ya, menutup poin kedua apa? Undangan ini dijingok Bapak Ibu. Cak bentuk undangan, ya. Itu sudah dikelirkan oleh guru-guru kita, ya. Jadi kan Bapak Ibu misal keluarga Budiman, ya, Pak Budiman kan sama keluarga angetnya taruhlah. Nah, di situ di undangan itu tertera Bapak Budiman dan istri. Berarti yang diundang siapa Bapak Ibu? Berapa wong? 2 wong. 2 wong lebih. 2. Kenapa? Yang diundang cuman Pak Budiman dan istri. Nah, ada lagi kan? Ada kan itu Bapak Ibu, ya? Ada lagi Pak Budiman dan keluarga. Berarti berapa Bapak Ibu? Keluarga banget berarti, ya enggak, ya? Nah itu Bapak Ibu, ya, sudah paham lah maksud aku, ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, maksudnya apa? Nah kita sudah tahu, ya, taruhlah yang balik pertama tadi Pak Budiman dan istri datang datang ke tempat undangan mawa anak tadi 40, ya enggak? Ya ini balik-balik ke makan tadi Bapak Ibu, ya sering Bapak Ibu, ya guru kita almarhum Ustaz Taufik Hasnuri, Ustaz Mas Ali masih hidup Ustaz Sani, ya, sudah menyampaikan ini real betul, ya. Bahkan analoginya seperti itu. Kenapa? Ya kita cak punya acara, kita nama Bapak Ibu mana lah kalau punya acara, ya kan ngejoi kan ngitungi.
wah aku nak ada ke acara ini, makannya mak ini. Nah, kira-kira hadir tamu undangan, iya kan? Kadang orang ngitung tu kan cuma 2 laki bini, ya tak? Nah, ini Bapak Ibu balik ke tadi. Misal dia datang, ya tak? Ya kalau di situ undangannya Pak Budiman dan keluarga, betul Bapak Ibu. Bahkan anak cucung seandainya ada di rumah itu termasuk, tinggal yang tuan rumah be, ya tak? Yang pening pala, ya tak? Ngejai makan tamu sih kok ini, ya tak? Mungkin jatahnya cuma di 2 ayam karena mau anak cucung 10 ayam taruh kalau Bapak Ibu. Tidak salah, ya tak? Yang datang tadi, yang ngasih undangan ini yang tinggal berpikir, ya tak? Ngasih undangan ini berapa wong, ya. Nah, balik ke pertama Bapak Ibu, agak jabar dikit ini, ya. Nah, Pak Budiman dan istri, kalau dia ngajak anak, ngajak lebih, bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu, ini hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena jelas di undangan yang diundang Pak Budiman dan istri. Apalagi maaf Bapak Ibu yang galak mungkus-mungkus itu. Lagi pakai lembaran tisu. Ada Bapak Ibu. Ya, apalagi yang jelas-jelas sengaja dan bawa tisu dari rumah. Bawa apa lagi itu? Kantong asoy. Yang galak pengalaman. Nah, mudah-mudahan tak kati di sini Bapak Ibu ya. Ada itu, ya. Bawa kantong teko anak sama lakinya pula bawa kantong tadi, ya. Tak kati kantong tisu laju baju tadi Bapak Ibu warna putih pula. Nah, kejingoannya ya tak. Kecap ayam tadi, ya, sambal ayam tadi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini harus paham gitu. Ya, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita tidak tahu. Nah, ini sudah tahu taruhlah Bapak Ibu, ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini Bapak Ibu ya perlu kita ingat dan kita pahami, ya. Besok-besok kalau ada undangan, nah itu Bapak Ibu dijingok. Ustaz kalau tak kate, nah itu yang repot. Ustaz dia ngejak undangan karena kawan dekat kelupaan ngasih nama. Boleh di apa chat lewat WA, ya dak, biar clear, ya dak, ya. Nah, kalau yang sudah Ustaz, mana Ustaz, aku kemarin Ustaz pas 10 minggu kemarin Ustaz, seminggu yang lewat di undangan itu aku sama suami baik, ya dak, wajar lah anak menantu sama cucung, ya sudah Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah jadi obat lah, ya dak, karena belum tahu mungkin. Nah, ini sudah tahu, ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kalau ada undangan di jingok-jingok, ya dak, jangan lagi hilap lah, jangan lagi kelupaan, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, ya berkaitan dengan apa tadi? Memenuhi undangan. Jadi wajib Bapak Ibu. Ya, hukumnya wajib, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasyuhudul jinazah. Wasyuhudul jinazah, yakni menghantarkan jenazah, ya, menghantarkan jenazah ke kuburannya, ya. Nah, Bapak Ibu ini juga wajib kata Rasulullah bagi kita kepada terhadap orang-orang muslim di sekitar kita, ya. Mereka tadi apa namanya sudah disolatkan, nah wajib yang terakhir kita menghantarkan, ya. Di sini dikatakan menghantarkan, ya, syuhudul jenazah. Tapi syuhud di sini Bapak Ibu persaksian. Jenazah jelas jenazah, persaksian, ya. Bisa kita artikan juga selain persaksian itu menghantarkan, yakni menghadiri pemakaman atau takziahnya. Ya, kalau pemakaman takziah, ya. Nah, itu maaf kata Bapak Ibu, balik-balik cak ke poin tadi juga, poin kedua. Kenapa? Selain itu jenazah, yang kedua ada undangannya. Kan lebih-lebih pasti ada undangan itu. Ya enggak? Ya. Dari apa namanya? Ahlul musibah, ya enggak, setelah disolatkan atau sebelumnya. Biasanya ada pengumuman. Ya, diaturi malam ini takziah 3 malam turut-turut, ya enggak, ya. Jangan malam ketiga hadir, malam pertama, kedua juga, ya. Malam ketiga itu biasanya nasi minyak, ya, nasi, ya. Satu keduanya biasanya kopi. Jangan kita tetap hadir karena ini kewajiban undangan. Dan yang ketiga ini juga kewajiban kata Rasulullah menyaksikan daripada jenazah tersebut. Ya, tidak hanya secara zahir tapi batinnya apa? Beliau yang meninggalkan keluarga. Kita datang, kita saksikan dengan niat tujuan menghibur, ya. Apa namanya menenangkan mereka, dan kehadiran kita dengan dibaca Yasin mudah-mudahan ahlul musibah, keluarga yang ditinggalkan mendapat ketenangan, ya, kesenangan karena kehadiran kita. Yang apalagi dibaca Yasin. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini wajib Bapak Ibu, ya.
Ustaz mana Ustaz yang mereka jarang ke masjid, ya enggak, sekali ke masjid, ya, karena tidak pernah sholat ke masjid. Nah ini ke masjid, disolat ke rupanya, ya enggak, mana hukumnya, boleh enggak? Ya, di sini Bapak Ibu ulama sudah berpendapat selagi dia Islam wajib kita menyolatkan. Selagi dia tidak keluar dari Islam dan tidak fasik, tidak syirik. Ya, kenapa? Karena dia masih berstatus agama Islam. Dan yang kedua, tidak meninggalkan hutang piutang. Rasulullah setiap nak nyolatkan nanya, ya, ini ada utang enggak? Ini ada utang enggak? Ya, kalau ada utang, dagal aku nyolati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini belum selesai urusan dia ini. Dalam hadis sudah dijelaskan oleh Rasulullah, yaghfiru lisyahid kulla dzambin, seluruh, ya, yang meninggal, yang syahid meninggal, yang meninggal syahid, yang meninggal selagi dia Islam, ya kulla dzambin, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Kulla dzambin, seluruh dosa. Yang pernah ninggal ke sholat, tapi dia tidak keluar Islam, ya, yang dia mungkin tidak puasa, tidak zakat, ya, masih Islam. Nah tapi illadain, ada yang tidak diampuni, tidak baca diampuni oleh Allah, belum bisa diampuni. Apa? Hutang. Itulah dalam Al-Baqarah Bapak Ibu, Al-Baqarah terakhir sebelum halaman sebelumnya. Al-Baqarah terakhir Bapak Ibu sebelumnya, halaman sebelumnya ada ayat yang sangat panjang, cuma satu ayat tapi sampai bawah sehalaman. Yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalim musamma. Ya. Itu Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila memiliki hutang. Nah itu masalah hutang Bapak Ibu, sepanjang itu. Al-Baqarah halaman terakhir, tapi sebelum halaman terakhir, lembaran terakhir. Nah, sebelum halaman terakhir, sebelum amanar rasulu bima itu walillahi ma fis sama itu, nah sebelumnya. Nah, itu satu ayat yang panjang, satu halaman. Itu membahas tentang hutang. Begitu luar biasanya Bapak Ibu masalah perkara hutang ini. Ya, kenapa? Karena kaitannya sama manusia. Hablum minan nas. Itulah kan kita kalau nyebut hablum minallah wa hablum minan nas. Ya urusan Allah kelar, nah urusan manusia ada kita. Ya, itulah juga dalam surat Al-Maun, ra'aital ladzi yukadzibu biddin, ya fadzalika ladzi yad'ul yatim. Ya, ini orang yang berdusta agama. Siapa? Yang menghardi anak yatim, ngambil hartanya, ya tidak mengambil makanan yang bukan miliknya. Nah ini Bapak Ibu kata Allah urusan dengan manusia. Ya. Nah mereka ini pendusta agama dan wajar dan jelas, itulah kenapa dosanya belum bisa selesai, belum bisa diampuni. Kenapa? Kaitannya sama manusia. Dikelarkan dulu. Ya. Itulah Bapak Ibu tadi. Ya, setelah ya, sebelum atau setelah ini. Ya, nah itu ada biasanya ahli musibah ngumumi, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami selaku keluarga musibah mengucapkan ini ya, dah tuh ngundang takziah. Dah tuh sebelum nak dikuburkan dia ngomong, ya, tolong mohon ya, jamaah sekalian, apabila almarhumah yang meninggal tadi, ya, terserah dijingok, ya, kalau lanang almarhum, kalau perempuan almarhumah, kalau banci Ustaz, nah enggak tahu Bapak Ibu, ya, ya bingung gitu. Ya, almarhum laki-laki, almarhumah perempuan, menbanci, nah, hati di situ, ya. Itu Bapak Ibu, ya, hamhum nak hati, ya, nak hati ajarannya, ya. Intinya kalau banci itu Bapak Ibu sedikit kita bahas, jingok kebiasaannya, mencenderung ke lanang, ya sudah lanang, ya, ya. Almarhum, ya. Kalau dia cenderung ke perempuan, berarti ya, almarhumah, ya, dijingok itu kalau ulama berpendapat Bapak Ibu, ya. Nah jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, masalah hutang, ya, itulah diumumi apabila beliau memiliki sangkut paut hutang, ahlul waris atau ahlul musibah, atau bisa diridhokan, dimaafkan, diikhlaskan. Nah itu Bapak Ibu, betul Bapak Ibu, ya, tidak keliru, ya. Nah itu Bapak Ibu, kenapa? Karena ini sudah terakhir tempatnya, nak dikubur ke dan nak disolat ke, sebelum sholat tadi, ya, karena Rasulullah sudah nyampaikan dalam hadis sebelum nak disolat ke, ya, jadi dikelirkan dulu. Waduh, ada nih urusan ini. Kalau sama Allah sudah disolatkan melalui 40 wong, diimami, didoakan, mudah-mudahan Allah ampuni.
Mungkin kalau dia udah pernah sholat, tinggal di sholat. Nah sama manusia, kenapa? Uang sebanyak 40 imam keluarga, karena mereka tidak tahu dia ini pernah bersosialisasi dengan siapa baik, pernah berkecimpung dengan siapa baik, dengan Pak ini, Pak A, Pak B, Ibu A, Ibu B. Kita tidak tahu. Itulah kenapa ya harus selesai urusannya. Itulah jadi balik-balik Bapak Ibu, kita semasa hidup ini jago kerukunan, jago hubungan. Itulah benar Bapak Ibu, Rasulullah itu sudah menjadi kedua untuk kita. Ya, Rasulullah itu orang musyrik, orang kafir, bukan berarti kita mungkin cak jadi budak kasarnya Bapak Ibu. Ini baik dan mereka bukan. Ini menunjukkan sifat baiknya. Rasulullah itu Bapak Ibu dalam riwayat, dalam sehari-hari banyak amalan yang dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan. Salah satunya di ujung kota Madinah ada seorang ada yang mengatakan perempuan, ada yang mengatakan laki-laki, kaum Yahudi, Nasrani, non-Muslim. Dan ini benci sama Muhammad. Dia benci sama Muhammad, sama Rasulullah. Dia buta saat itu. Dan Rasulullah galak menyuapi dia makanan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita. Bayangkan Bapak Ibu, pada akhirnya setelah Rasulullah meninggal dilanjutkan oleh Abu Bakar, dia heran. Ini bukan tangan yang galak ngasih suapan. Ya enggak? Maka disampaikan Abu Bakar yang galak ngasih kau itu adalah orang yang sering kau caci, orang yang sering kau hina. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis masuk Nah Bapak Ibu, itulah fungsinya kita berrukun tetangga yang baik. Ya, ada kanan, ada tangga kanan, tangga kiri, jingo. Ya, nah, kalau mungkin kesusahan bantu, yang dibantu jangan kelemahan pula. Ya, dipinjami besok nak pinjam lagi. Kedua ketiga dikasih mangkok ini, mangkok yang pertama belum balik. Mangkok kedua dikasih belum balik lagi. Jangan Bapak Ibu ya, tetap menghargai. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tetangga inilah yang pertama kali nolongi kita. Kalau kita berbuat baik, betul Bapak Ibu. Tapi kalau kita jahat, nauzubillah, mudah-mudahan yang ada salah, mohon dimaafkan Bapak Ibu ya, tetangga-tetangga kita ya. Karena yang memaafi itu insya Allah pahalanya lebih besar berkali-kali ya. Karena Bapak Ibu mereka inilah kalau kita susah yang nolongi, yang nyingoi ya, yang ada musibah ya. Tapi kalau jadi musuh Bapak Ibu, maaf ya, nyukuri orang tak lah ya, syukur lagi ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah itulah ada yang namanya rukun tangga ya, RT, Pak RW ya. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, perlu kita perhatikan ya, karena nanti pada akhirnya kayak kita sudah meninggal ya, pada waktunya mereka yang akan menguburkan kita, membantu jenazah kita ya, bahkan yang mendoakan kita ya. Nah itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita yang hadir saat ini ya rukun semuanya ya, silaturahminya terjaga dan insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan untuk rakyat, untuk masyarakat jamaah Masjid Izzatul Islam. Nah yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa iyadatul marid ya, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit ya. Pas polo tadi meninggal, ini sakit, sebelumnya sakit dulu Bapak Ibu ya, baru meninggal. Tapi ini sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Jadi menjenguk orang sakit Bapak Ibu ya, perlu kita pahami ini. Ada yang sakit, jenguk ya ya. Bawa buah-buahan, bawa kalau baca ya, tapi jangan pula bawa buahan, bawa misalnya ubi, jangan pula Bapak Ibu sakit ya, enggak tergigit lagi giginya ya. Bawa kalau makan buahan yang menyegarkan ya, yang enak ya. Nak mahal terserah, nak murah terserah, yang penting ada pembawaan. Tidak bawa ya sudah, berejar lah ya. Kalau kita sakit, kita takut tak dibawa juga oleh tetangga kita ya. Nah itu Bapak Ibu ya, intinya menjenguk ya, kita jenguk, kita besuk ya, sakit apa tanyai. Dan juga hikmahnya Bapak Ibu, kalau kita galak jenguk, ziarah kubur juga atau jenguk orang sakit, ingati diri kita, wah ini sewaktu-waktu mengalami hal yang sama sakit juga ya. Itulah hukum karma dari Bapak Ibu, benar ya. Kita sakit, kita jenguk uang ya, kita dijenguk uang juga. Dan tadi ngingeti kita sehat sekarang, besok-besok belum tentu sehat ya. Nah maka dari itu ingati diri kita, dan mudah-mudahan kita semakin ingat dengan kesehatan dan juga sakit yang itu sang pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan kita menyinggung orang sakit, ingati diri kita dan semakin juga ingat dengan Allah. Syukur ya Allah, hari ini aku sehat ya Allah, aku masih panjang
umur, masih pacak makan. Ini saudara ya Allah ya Rabb, terbaring, sholat susah, makan susah. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjang Bapak Ibu, nah kita bahas ya, tapi singkat insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa tasmitul atis idza hamidallah azza wa jalla. Yakni yang kelima, yang terakhir ialah mendoakan orang yang bersin jika ia memuji Allah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang bersin itu wajib kita bacakan, kita doakan ya. Kalau wong ahcim itu Bapak Ibu ya, itulah benar yang bunyinya itu ya. Nah, langsung kita yang dengar tadi doakan alhamdulillah yarhamkallah, boleh yarhamkallah, yarhamkumullah. Itu Bapak Ibu kamu itu belajar bahasa Arab ya, ilmu sorof, ilmu nahu. Nah kalau kum itu kalian, sama baik cak kita galak ngomong kami ya, saya ya kan, padahal kami itu banyak, sama baik kata yang salah. Yang salah itu yang ndak ngucap ya, karena ini kita sudah tahu ya, kata Rasulullah wajib menjawab ya bersinnya saudara-saudari kita ya, dengan mengucapkan alhamdulillah boleh, lebih bagus itu yarhamkallah atau yarhamkumullah, yahdikallah, yahdikumullah, yuslih lakum balakum ya. Itu doa semua Bapak Ibu. Ustaz nyebuti bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ustaz kalau bahasa Makrayu, bahasa Jember boleh. Enggak, bahasa Gombreng boleh, ya enggak. Tapi yang maaf kata yang sesuai, ya enggak. Bahasa Gombreng enggak taunya artinya berbeda, ya enggak. Nah, jangan ya. Sesuaikan ya artinya dengan yang sama ya, sesuai dengan artinya ya. Nah itu Bapak Ibu ya, kalau ada yang bersin, saat bersinnya 2-3 kali, ucap ke 2-3 kali ya, karena ini perintah Rasulullah, kewajiban kita selaku seorang muslim kepada muslim yang lainnya ya. Nah tapi Bapak Ibu tadi memang kalau dia cowok yarhamkallah, kalau dia cewek yarhamkillah, karena kalau cowok kamaki, kalau cewek ki, yaitu pelajaran ilmu sorof, ilmu nahwu Bapak Ibu ya. Insyaallah itu nanti sudah agak jauh bahasanya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, ini isi dari hadis tersebut ya. Ya ini 5 perkara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya ya. Ustaz yang lainnya mungkin ada yang sehari-hari termasuk, ini mewakilkan saja ya, simbolis saja. Selagi dia gawean yang baik itu termasuk, karena itu nanti Bapak Ibu tidak akan jauh, tidak akan keluar daripada dengan diri kita, akan memberikan efek dampak juga dengan diri kita. Mereka yang mendapati saat itu merasakan, akan kita juga rasakan pada hari-hari yang akan datang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit yang kami sampaikan ini, yang kita dengarkan ini, hadis baginda Nabi Muhammad ini mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dan insya Allah bisa kita amalkan dalam keseharian hidup kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.